Hai, salam sejahtera. Oke, hari ini mari kita berbincang mengenai kebahagiaan. Bagaimana untuk menjadi seorang yang bahagia? Apakah tips-tips seseorang itu boleh menjadi seorang yang bahagia dalam hidupnya? Apa sebenarnya arti bahagia? Bagaimana Anda untuk bahagia? Banyak cara kita untuk bahagia, dan setiap individu mempunyai cara yang tersendiri untuk bahagia dalam hidupnya. Secara mudahnya, kebahagiaan itu ialah memiliki hati yang tenang dalam menghadapi setiap ujian hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejujurnya, sebagai seorang manusia yang lemah, manusia biasa yang berdosa, saya juga mempunyai perasaan-perasaan yang tertekan, rasa kecewa, patah hati, dan sebagainya. Apalagi bila kita menghadapi karena orang di sekeliling kita. Teman-teman, mau bahagia sebenarnya tidak semudah yang disangkakan. Walaupun sebenarnya mudah, tetapi sulit. Sulit, tapi sebenarnya mudah. Sebenarnya untuk kekal bahagia, salah satu, jangan peduli atau ambil hati atau sebagainya kritikan orang lain terhadap Anda. Sebab itu akan membuat Anda memang tidak akan menjadi bahagia. Kebahagiaan itu adalah dari diri Anda sendiri. Sama ada Anda mau bahagia ataupun tidak mau bahagia. Pilihan Anda. Oke, sebagai contoh. Sejak awal perkawinan saya dengan suami saya sudah katakan, saya mau bahagia dalam perkawinan saya. Saya mau bahagia dengan suami saya dan juga dengan anak-anak saya. Jadi bagaimana itu? Sebenarnya banyak sekali rintangan untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga kita atau dalam perkawinan kita. Tidak semudah yang kita sangkakan. Dia bukan seperti cerita putra-putri yang berkata di akhirnya mereka hidup aman dan damai bahagia selama-lamanya. Apakah kamu percaya itu? Memang kebahagiaan itu ada. Siapa kata tidak ada? Tetapi itu pilihan kita. Sama ada kita mau bahagia atau tidak bahagia. Begitu. Jadi salah satu contoh yang pernah berlaku dalam hidup saya ingat satu ketika dulu di mana saya bergaduh dengan suami saya. Tetapi pergaduhan itu adalah seperti perang dingin. Perang dingin, ya. Kamu paham lah itu kalau perang dingin itu tidak ada meletup-meletup, tidak ada perang, tidak ada buang itu ini. Perang dingin yang diam-diam saja begitu. Saya tidak ingat sudah apa yang kami bergaduh itu time itu. Tetapi saya ingat akan prinsip saya mau bahagia sejak awal perkawinan. Jadi saya pikirkan bahwa pada ketika itu sebenarnya saya mau bergaduh dengan dia. Saya mau, kalau boleh saya mau buang segala apa-apa yang menunjukkan bahwa saya marah pada dia. Tetapi pilihan saya tidak ambil tindakan yang bodoh dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kamu. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Saya rasa sangat marah sampai saya rasa jantung saya mau tercabut sudah. Betul-betul rasa macam saya tidak dapat kontrol saya punya perasaan. Saya rasa macam mau cabut semua tiang-tiang rumah segalanya. Segala apa meja periuk belanga macam saya rasa mau buang. Tetapi saya tidak ambil tindakan yang bodoh seperti itu. Saya buat pilihan. Dan kamu tahu apa pilihan saya? Saya ambil kunci kereta, saya ambil waki,
saya ambil penori getah, dan apa-apa yang saya rasa perlu, saya masukkan semua itu dalam wakit. Kemudian saya bawa wakit saya, saya masukkan dalam kereta, kemudian saya jalan. Pergi kebun getah lah. Saya jalan dan saya tidak tahu berapa menit saja saya sampai di kebun getah. Dan sampai di kebun getah, saya ambil pisau getah dan kemudian saya menoreh. Selama saya menoreh itu, saya menangis. Dan saya pasti kamu tahu apa yang terjadi kepada pokok getah itu. Kesian pokok getah, kan hancur. Saya menoreh, tetapi kalau misalnya pokok getah itu boleh berkata, aduh sakit-sakit bakal membuat itu, kamu toreh saya macam itu, mungkin dia akan berteriak, pokok getah itu akan berteriak. Dimana saya melepaskan kemarahan saya, melepaskan segala isi hati saya kepada pokok getah tersebut. Tidak lama kemudian husband saya pun sampai. Dia ikut saya juga akhirnya. Dan pada ketika itu dia melihat saya dan membiarkan saya untuk terus menoreh sambil dia juga menoreh. Dan selepas menoreh getah, jadi kami berehat. Dan pada ketika itu saya punya kemarahan sudah beransur-ansur surut. Tetapi saya masih tidak mau bercakap dengan husband saya. Dan ketika itu saya tidak tahu siapa yang memulai perbicaraan. Akhirnya kami bersaling bermaaf-maafan dan berpelukan. Itulah yang terjadi. Salah satu kisah dalam hidup saya. Mencari kebahagiaan itu bukannya mudah. Dan bila kita sudah menyelesaikan satu perkara itu, tidak semestinya kita tidak akan bergaduh lagi, atau tidak semestinya kita tidak akan mengulangi lagi perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi saya memilih untuk bahagia, dan saya memilih tindakan-tindakan yang mana saya pilih itu agar tindakan yang saya ambil itu saya pastikan itu tidak akan memalukan diri saya, suami saya, keluarga saya. Itulah yang sering terjadi dalam hidup saya. Memang bahagia itu tidak mudah, walaupun ia sebenarnya mudah. Jika Anda menganggap positif dalam sesuatu perkara yang berlaku dalam hidup Anda. Sekiranya saya menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, saya pastikan agar tindakan yang saya ambil itu tidak melibatkan orang lain, ataupun orang lain tidak harus mendengarnya, orang lain tidak harus memperhatikannya. Saya akan mengambil tindakan dengan berbincang secara baik-baik, walaupun sebenarnya memang sulit, sangat sulit. Terima kasih pada mereka yang terlibat memberi tips dan pendapat mereka tentang bagaimana untuk hidup bahagia. Jom kita lihat.